Shalom Gets. Pada hari ini kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walau cuma di rumah. Dan kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
pertolongan-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Walaupun di saat-saat seperti ini mungkin sebagian dari kami ketakutan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Glory, glory kita percaya walaupun saat-saat kayak gini, kita yakin Tuhan selalu ada di samping kita. Amin. Kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Masih ada semangat walaupun kita ada di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita mau terus memuji Tuhan. Clap your hands. Dari
Pada hari ini kita tahu kalau Tuhan kita itu dahsyat. Kita udah menyaksikan kebesaran Tuhan dan kita mau memuji Tuhan. Kita mau masuk ke firman. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Allah yang penuh mujizat dan Engkau juga dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin sebagian dari kami banyak juga yang masih sering nakal Tuhan, tidak memenuhi 10 perintah-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya dengan firman-Firman-Mu kami bisa menjadi anak yang baik Tuhan. Kami ingin menjadi anak-Mu Tuhan selamanya Bapa. Mari kita nyatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, amin, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Halo Gets, Shalom. Kita belajar lagi yuk dari firman Tuhan. Saya sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman Gets. Salah satunya seperti ini. Seperti apa definisi keberhasilan di dalam Kristus? Apakah ketika kita sudah melakukan semua sesuai kebenaran firman Tuhan? Atau apakah ketika sukses itu dikatakan sudah berhasil? Atau bisa disebutkan poin-poin untuk menuju keberhasilan seperti apa? Pertanyaan yang mendasar dan lugas. Memang tema kita malam ini adalah merayakan keberhasilan. Sebelum kita merayakannya, kita harus tahu apa yang dirayakan. Memang keberhasilan, tetapi apa itu keberhasilan? Kita harus tahu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberhasilan adalah suatu keadaan berhasil. Berhasil itu kata dasarnya hasil. Nah, saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa arti dari kata hasil. Yang pertama, hasil adalah sesuatu yang dibuat atau dijadikan dan itu oleh suatu usaha. Yang kedua, hasil berarti pendapatan atau perolehan. Lalu yang ketiga, hasil adalah akibat. Yang keempat, hasil berarti tidak gagal. Jadi berhasil itu artinya tidak gagal. Nah, jadi kalau ada yang menyebut berhasil itu sukses, memang di Kamus Besar dikatakan keduanya memiliki arti yang sama. Jadi berhasil itu sama dengan sukses dan kesuksesan berarti juga keberhasilan. Nah, yang kita sering pikirkan atau kita sering bicarakan adalah keberhasilan atau kesuksesan atas bidang pekerjaan atau usaha atau karir. Lalu kalau buat yang sekolah, keberhasilan di bidang pendidikannya. Kita sering berpikir bagaimana ya supaya cita-cita saya tercapai, bagaimana ya supaya pekerjaan saya sukses, usaha saya berkembang, sukses, berhasil, dan apa tanda dari suatu keberhasilan. Mungkin waktu kita yang masih sekolah melihat tanda kalau kita berhasil di sekolah itu nilai-nilainya bagus. Jadi kalau skalanya 10 sampai 100, nilai kita di atas 90. Atau kalau kita yang kuliah A semua, mungkin cuma ada 1 B plus gitu, atau IPK-nya 3,75. Wah, termasuk predikatnya cum laude gitu ya. Mungkin itu dibilang berhasil. Nah, kalau buat yang kerja, mungkin dibilang berhasil kita lihatnya dari pekerjaannya, di mana dia bekerja. Kalau misalnya wah keren, tapi kalau dibilang lo kerja di mana, itu di PT Maju Mundur, wah itu nggak keren gitu kan, wah kurang berhasil nih. Atau kita lihat jabatannya apa, terus gajinya berapa, terus juga tunjangan-tunjangannya apa begitu ya. Kita lihat dari segi itunya. Nah, gimana dengan orang yang usaha? Orang yang usaha mungkin dinilai berhasil kalau tokonya tadinya 1 toko jadi membesar 2 toko, atau lihat karyawannya ada berapa, oh berarti itu sudah berhasil kalau berkembang. Ya, kita memang sering melihat dan menilai suatu keberhasilan dari apa yang kelihatan, dari rumahnya, dari titelnya, dari kendaraannya, atau dari penampilannya dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi orang yang berhasil dalam bidang-bidang tersebut? Yes, tentu saja kita mau ya jadi orang yang berhasil di bidang-bidang itu ya. Dan ada juga pertanyaan yang masuk kepada saya begini. Poin-poin untuk menuju keberhasilan seperti apa? Katanya begitu. Nah, untuk menjawab ini, saya tanya lagi keberhasilan jenis apa yang mau dicapai? Apakah keberhasilan yang tadi saya sudah sebutkan tadi di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan atau usaha? Dan kemudian cara bagaimana yang mau ditempuh untuk mencapai keberhasilan itu? Apakah cara-cara yang biasa atau cara-cara yang tidak biasa? Nah, saya ulas sedikit ya. Kalau untuk menuju keberhasilan seperti yang saya katakan di awal tadi, di bidang pendidikan atau sekolah, terus di bidang pekerjaan atau usaha, ada beberapa cara yang biasa dicapai atau ditempuh orang. Misalnya, rajin bekerja 7 to 5, lebih malam pulang kerja lebih bagus, ya kan? Bisa juga dengan menjadi pekerja yang rajin. Makin rajin kerja, makin keras bekerjanya, makin bagus, katanya begitu. Terus bisa juga dengan orang itu berani mengambil peluang. Kalau ada peluang langsung ambil dan tidak mudah menyerah.
Itu mungkin cara-cara yang biasa yang orang tempuh untuk mencapai keberhasilan. Dan banyak referensi dari orang-orang sukses saat ini yang bisa kita pelajari. Di Alkitab pun ada tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kita contoh bagaimana mereka berhasil. Di Alkitab dicatat seperti misalnya Yusuf, terus ada Daud, Salomo itu anaknya Daud, ada juga Raja Hizkia. Mereka dikatakan berhasil juga dalam kehidupan mereka saat itu. Mereka berhasil memenangkan peperangan, mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka merebut kekuasaan, membangun kerajaan yang kokoh, dan seterusnya. Itu adalah keberhasilan-keberhasilan yang biasa, yang sekarang-sekarang ini bahkan sejak zaman dulu dan akan terus dikejar oleh manusia. Itu tidak salah dan itu sangat penting. Kita semua pasti mau menjadi orang yang berhasil. Kita bahkan perlu untuk menjadi orang yang berhasil di bidang-bidang itu. Tapi yang kita mau bahas adalah banyak orang hanya mengukur keberhasilan hanya di bidang-bidang yang tadi saya katakan. Ada banyak bidang lain yang tidak sering atau lupa dipikirkan atau direncanakan. Seperti misalnya jarang ada orang yang merencanakan bagaimana berhasil di bidang berkeluarga, bagaimana berhasil di bidang persahabatan, pertemanan, dan lebih jauh lagi bagaimana kita bisa berhasil dalam mengikuti Yesus sampai akhir kehidupan kita. Itu hal-hal yang tampaknya klise, itu tidak berhubungan dengan materi, dan makanya itu jarang sekali dibicarakan atau dipikirkan. Khusus mengenai hal mengikuti Yesus adalah hal yang berbeda. Kita sering memisahkan antara hal-hal yang tampak sekarang ini ada di dunia, Alkitab menyebutnya sebagai perkara-perkara yang di bawah, dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Alkitab sebut itu perkara yang di atas. Sebetulnya itu tidak boleh terjadi, karena setiap manusia akan memasuki kekekalan. Setiap manusia harusnya memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal. Karena saya katakan tadi, setiap manusia akan mengalami atau memasuki kekekalan, baik itu kehidupan kekal maupun kematian kekal. Jadi, mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai keberhasilan atau berhasil. Pertanyaan juga yang diberikan kepada saya, seperti apa definisi keberhasilan di dalam Kristus? Apakah ketika kita sudah melakukan semua sesuai kebenaran firman Tuhan? Nah, untuk itu saya mencatat ada beberapa ayat dari firman Tuhan yang memberitahu kita cara untuk menjadi berhasil. Dan ini berdasarkan pengalaman para tokoh Alkitab. Yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 8 memberitahu kita untuk jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Itu terdapat dan ditulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Lalu 1 Tawarik 22 ayat 13 memberitahu kita untuk melakukan dengan setia. Kalau tadi merenungkan, kalau ini melakukan dengan setia setiap hukum dan perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, 2 Tawarik 26 ayat 5 dan pasal 31 ayat 21 mencontohkan kita untuk mencari Allah supaya kita bisa berhasil dalam hidup kita. Dan ada juga dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan bahwa untuk yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Itu kata pengkhotbah. 4 hal ini boleh dikatakan adalah cara-cara yang tidak biasa. Seperti yang firman Tuhan ajarkan untuk kita memberi, misalnya. Berilah maka kamu akan diberkati. Rumus matematika 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi berkurang. Tetapi hanya firman Tuhan yang mengajar kita bahwa 1 dikurang 1 hasilnya tak terhingga. Itu terjadi kepada seorang janda di Sarfat, di mana dia memberikan minyak dan tepungnya yang terakhir kepada seorang nabi Tuhan. Dan setelah itu yang terjadi adalah tepung dan minyaknya tidak habis-habis sampai musim kelaparan lewat. Cuma firman Tuhan yang mengajarkan hal itu. Jadi itu cara-cara yang tidak biasa. Kita bisa dan kita perlu mencapai keberhasilan. Tuhan akan menolong kita untuk itu, untuk mencapai keberhasilan. Tapi sebagai anak-anak Allah, hidup kita tidak dirancang untuk memiliki keberhasilan hanya pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bidang pendidikan atau sekolah, bidang pekerjaan atau usaha. Tuhan tidak merancang kita hanya untuk berhasil di bidang itu, sukses di bidang itu. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar di balik
keberhasilan yang Dia berikan bagi kita. Tuhan akan memakai keberhasilan yang kita dapat untuk menunjukkan hal yang lebih besar. Yang saya maksudkan adalah tidak salah untuk menjadi berhasil di bidang sekuler, tapi terlalu biasa kalau cuma itu. Yang bukan anak Tuhan pun bisa, lalu apa istimewanya? Oke, mari kita membaca dari Lukas pasal 5 ayat 1-11. Ini adalah suatu cerita yang menarik. Saya akan bacakan, Gets boleh simak ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat 1-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantau danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kejadian ini dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Tuhan Yesus memberikan mereka keberhasilan yang luar biasa. Sebelumnya Simon Petrus berpikir bahwa mereka gagal, mereka tidak berhasil menangkap ikan sebab mereka sudah semalaman bekerja dan mengebarkan jala dan tidak berhasil menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus yang menyuruhnya, tiba-tiba mereka mendapat keberhasilan. Mereka meraih 2 perahu penuh ikan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Apakah keberhasilan mereka, Simon Petrus dan teman-temannya, membuat mereka langsung buru-buru mau pulang? Mereka cuma, "Makasih Tuhan Yesus, makasih Guru." Lalu mereka pulang begitu, mau cepat-cepat menikmati hasilnya, mau cepat-cepat merayakan keberhasilan mereka hari itu. Cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Yang terjadi, yang selanjutnya adalah mereka berlutut. Simon Petrus berlutut, tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menyadari dirinya seorang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menjadi penjala manusia. Perikop ini diakhiri dengan Simon Petrus yang kemudian meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi, keberhasilan yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon Petrus membawanya kepada hal yang jauh lebih besar. Itulah menjadi penjala manusia. Ada Gates yang bertanya, bagaimana sih cara kita merayakan keberhasilan kalau kita sudah bersama dengan Tuhan? Terus ada juga yang bertanya, merayakan kemenangan bersama Tuhan itu seperti apa ya? Ya, jadi hal-hal di dunia ini yang tampaknya suatu keberhasilan, rupanya bukanlah tujuan akhirnya. Itu bukan rencana besar dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan keberhasilan di dalam hidup kita, ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau buat hidup kita. Jadi, atas pertanyaan yang tadi, bagaimana merayakan keberhasilan, bagaimana merayakan kemenangan bersama Tuhan, setiap kali kita merasakan keberhasilan, jangan berhenti dan berpuas. Jangan langsung merayakan keberhasilan itu tanpa mengetahui apa rencana besar yang sebenarnya dari Tuhan. Yang saya tahu, rencana besar Tuhan Yesus melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang ditebusnya, yang diangkat jadi anak-anaknya, adalah menjadikan kita penjala manusia. Ya, seperti apa yang dialami oleh Simon Petrus dalam kisah yang kita baca pada hari ini. Jadi kalau ditanya, apakah amanat agung diperuntukkan untuk semua orang? Ataukah hanya pribadi yang terpanggil untuk melakukannya? Oke, saya mengutip ini dari sabda. Apapun jabatan seseorang,
Apakah gembala sidang, pemberita Injil, utusan gerejawi, pengarang, guru, diaken, atau orang awam. Apabila ia tidak betul-betul berusaha menuntun orang kepada Kristus, maka ia tidak melakukan tugasnya bagi Allah. Ingat perumpamaan tentang talenta, apa yang Tuhan katakan kepada hamba yang tidak menjalankan talenta itu? Yuk, kita jadi orang yang berhasil dengan cara Tuhan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah melakukan tugas dari Allah, yaitu membawa orang kepada Kristus, supaya orang tersebut juga membawa orang lain lagi kepada Kristus. Demikian seterusnya. Terakhir, mari kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 3-11. Ini adalah tulisan Simon Petrus yang dulunya seorang nelayan dan menjadi penjala manusia. Perikopnya berjudul Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, keberhasilan yang Tuhan mau atas hidup kita adalah dalam hal pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8. Dan atas pertanyaan dari Gates, kelemahan seorang pemenang itu apa saja ya? Saya akan menjawab bahwa kita sebagai manusia memang lemah. Tetapi seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebelumnya Tuhan katakan kepada Paulus, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terus juga ada pertanyaan, apakah orang yang berkemenangan akan berpeluang untuk melakukan dosa? Faktor apa saja yang membuat pemenang itu jatuh dalam dosa? Seperti yang tadi kita baca barusan, selalu ada peluang untuk seseorang jatuh dalam dosa, sekalipun dia sudah pernah merasakan keberhasilan atau kemenangan bersama Tuhan. Yaitu ketika seseorang lupa akan anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Dia merasa bahwa dia mampu hidup tanpa kasih Allah. Ayat 9 tadi katakan ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita ya guys. Jadi ayat 10 tadi katakan kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Jika kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah tersandung. Selama kita menyadari akan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan dijadikannya berhasil, yaitu dalam hal pengenalan akan Tuhan kita yang mau agar kita membawa kepadanya setiap orang yang belum mengenal dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, maju terus ikut Tuhan Yesus Gates. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa keberhasilan yang Kau inginkan dalam kami adalah ketika kami mengenal Engkau, ketika kami tahu dengan sesungguhnya bahwa kehendak-Mu adalah menjadikan kami penjala manusia, membawa banyak orang menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Berkati Getsemani Youth yang ada Tuhan, berkati Tuhan supaya mereka makin teguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.